Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, namaku Muhammad Muhair Rizal, mahasiswa Magister Teknik Informatika Stambuk 2025. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia kecerdasan buatan, yaitu AI agent dan jenis program agent. Materi ini merupakan bagian dari pembelajaran pada program Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana Artificial Intelligence Agent bekerja, mulai dari konsep dasarnya, jenis-jenisnya, hingga contoh penerapan nyata. Tentu, tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita dapat memahami bagaimana sebuah sistem cerdas dapat mengambil keputusan secara mandiri, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan bahkan belajar dari pengalaman. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan dari dasar, yaitu apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan agen dalam konteks kecerdasan buatan. Secara umum, agen adalah kecerdasan buatan yang merupakan sebuah entitas yang dapat bertindak secara otonom di dalam suatu lingkungan. Agen ini memiliki kemampuan untuk menerima persepsi dari lingkungannya melalui sensor, kemudian menghasilkan aksi melalui aktuator untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks AI, sebuah agen tidak hanya sekedar menjalankan perintah, tetapi juga dapat memproses data, menganalisis situasi, membuat keputusan cerdas, dan merencanakan tindakan terbaik berdasarkan informasi yang diperoleh. Beberapa agen bahkan mampu berinteraksi dengan manusia secara langsung menggunakan teknologi internal seperti algoritma pembelajaran mesin maupun eksternal seperti sistem komunikasi berbasis suara atau antarmuka pengguna. Sekarang, kita masuk ke jenis agen yang paling dasar, yaitu Simple Reflex Agent. Agen ini mengambil tindakan hanya berdasarkan persepsi saat ini, tanpa mempertimbangkan riwayat masa lalu. Ia bekerja berdasarkan prinsip if then rules, artinya, jika suatu kondisi terdeteksi, maka lakukan tindakan tertentu. Oleh karena itu, agen jenis ini memiliki kecepatan yang tinggi dan banyak digunakan dalam praktik, terutama di situasi yang memerlukan reaksi langsung atau refleks, atau bahkan reaksi untuk bertahan hidup. Ada beberapa fitur utama yang menggambarkan karakteristik dari Simple Reflex Agent, yaitu tidak memiliki memori tentang keadaan masa lalu, kemudian tidak memiliki model tentang bagaimana dunia bekerja, yang ketiga, perilaku sepenuhnya reaktif, artinya bukan berdasarkan perencanaan. Dan yang keempat, bekerja paling baik di lingkungan yang sepenuhnya dapat diamati. Dengan kata lain, Simple Reflex Agent hanya merespon input yang diterimanya secara langsung. Bayangkan seperti seseorang yang bereaksi spontan terhadap sesuatu tanpa berpikir panjang. Mari kita lihat contoh-contoh penerapan nyata dari Simple Reflex Agent. Salah satu contoh sederhana dari Simple Reflex Agent adalah penyedot debu, karena keputusannya hanya berdasarkan pada lokasi saat ini dan apakah lokasi tersebut mengandung kotoran atau tidak. Perhatikan pseudocode pada slide ini. Pada pseudocode di atas,
Input yang diterima agen adalah lokasi dan status. Jika status lingkungan kotor, maka agen akan menghisap debu. Jika lokasi berada di A, maka pindah ke kanan, dan jika lokasi berada di B, maka pindah ke kiri. Pada contoh ini, tidak ada memori tentang area yang sudah dibersihkan sebelumnya. Semuanya berbasis input saat ini. Contoh lain dari simple reflex agent adalah lampu lalu lintas. Karena keputusannya hanya berdasarkan pada lokasi saat ini dan mengubah sinyal berdasarkan waktu tetap. Jadi, lampu lalu lintas tidak mempelajari atau mengingat kondisi lalu lintas sebelumnya, seperti jumlah kendaraan atau kepadatan jalan. Ia hanya berinteraksi secara langsung terhadap input sederhana. Artinya, ia tidak belajar dari kondisi lalu lintas, hanya menjalankan urutan waktu yang sudah ditetapkan. Adapun contoh yang lebih advance dari simple reflex agent adalah mobil otonom sederhana. Agen refleks ini bertugas bereaksi langsung terhadap sensor lingkungan. Contoh sederhananya adalah pencegah tabrakan. Cara kerjanya, jika jarak ke objek kurang dari 2 meter, maka rem darurat akan diaktifkan. Kemudian, jika kendaraan di depan bergerak cepat, maka percepat sedikit, lalu jika ada pejalan kaki, maka berhenti total. Meskipun ini terlihat pintar, namun ini masih termasuk reflex agent karena keputusannya diambil tanpa analisis situasi sebelumnya. Sampai di sini, kita sudah membahas dasar dari konsep agen dan jenis paling sederhana, yaitu simple reflex agent. Kita lanjut ke jenis agen berikutnya, yaitu model based reflex agent. Model ini merupakan pengembangan dari simple reflex agent dengan peningkatan pada kemampuan dalam memahami dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Agen pada model ini mempertahankan representasi internal dari lingkungan yang memungkinkan mereka melacak aspek-aspek lingkungan yang tidak bisa diamati secara langsung. Ada beberapa fitur utama dari model based reflex agent, antara lain: yang pertama, melacak keadaan lingkungan seiring waktu. Artinya, agen selalu memperbarui state internal berdasarkan input sensor terbaru. Yang kedua, menyimpulkan aspek-aspek yang tidak teramati dari keadaan saat ini. Misalnya, ketika sebagian lingkungan tidak terlihat oleh sensor, agen masih bisa memperkirakan apa yang terjadi di sana. Yang ketiga, berfungsi secara efektif di lingkungan yang hanya sebagian yang dapat diamati. Tentu, hal ini cocok untuk sistem yang datanya tidak lengkap. Yang keempat, masih bersifat reaktif, tetapi dengan kesadaran konteks. Artinya, agen masih merespon input secara langsung, namun keputusan yang diambil lebih cerdas karena memperhitungkan informasi sebelumnya. Salah satu contoh dari model based reflex agent adalah smart traffic light, di mana lampu lalu lintas menggunakan sensor
untuk mendeteksi jumlah kendaraan dan waktu tunggu di setiap jalur. Sensor menangkap data jumlah kendaraan dan waktu tunggu. Kemudian, agen memperbarui status lalu lintas saat ini dan sebelumnya. Selanjutnya, agen memprediksi kepadatan yang akan datang, kemudian menentukan berapa lama lampu hijau akan menyala di setiap arah. Sistem seperti ini sudah banyak diterapkan di kota-kota besar dunia, misalnya di Singapura dan Tokyo, dan menjadi contoh nyata penerapan model Base Traffic Agent di bidang transportasi cerdas. Contoh lainnya adalah agen smart home yang menggunakan termostat pintar, menggunakan sensor suhu, waktu, dan perilaku pengguna untuk menjaga dan efisiensi energi. Sensor akan membaca suhu ruangan dan waktu, kemudian menyimpan kebiasaan pengguna, lalu keputusan yang dilakukan adalah menentukan apakah perlu menyalakan atau mematikan pemanas atau AC. Dengan kemampuan seperti ini, agen dapat menghemat energi dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Inilah wujud nyata penerapan model Base Traffic Agent di bidang smart environment. Sekarang kita masuk ke tipe agen yang lebih cerdas, yaitu Goal-Based Agent. Berbeda dengan Reflect Agent yang hanya merespon lingkungan, Goal-Based Agent memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Artinya, agen ini tidak hanya menanyakan apa yang harus saya lakukan sekarang, tapi juga apa hasil akhir yang ingin saya capai. Dengan adanya tujuan, agen dapat membandingkan berbagai tindakan, memilih strategi terbaik, dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai hasil tersebut. Ada situasi di mana agen bisa mencapai tujuan dengan mudah, tapi ada juga situasi di mana agen harus mempertimbangkan serangkaian langkah panjang untuk mencapai tujuan. Adapun fitur utama Goal-Based Agent, yang pertama, menggunakan mekanisme pencarian dan perencanaan. Agen ini menggunakan algoritma pencarian seperti A** atau Deep First Search untuk menemukan rute menuju tujuan. Yang kedua, mengevaluasi tindakan berdasarkan kontribusi terhadap pencapaian tujuan. Artinya, setiap aksi dievaluasi berdasarkan seberapa besar kontribusinya terhadap tercapainya tujuan. Yang ketiga, pertimbangkan keadaan dan hasil masa depan. Agen tidak hanya fokus pada kondisi sekarang, tetapi juga mempertimbangkan hasil dari setiap langkah ke depan. Kemudian yang keempat, dapat menjelajahi beberapa rute yang mungkin menuju tujuan. Artinya, agen dapat menjelajahi banyak alternatif solusi sebelum memutuskan rute terbaik. Dengan fitur-fitur ini, Goal-Based Agent memiliki kemampuan yang jauh lebih fleksibel dan cerdas dibandingkan agen reaktif. Sebab ia tidak sekedar menjawab stimulus, tetapi berpikir secara strategis. Adapun contoh dari Goal-Based Agent adalah agen navigasi atau GPS, di mana agen menentukan rute terbaik dari lokasi A ke lokasi B dengan mempertimbangkan jarak dan waktu.
Model nantinya membutuhkan data peta dan lalu lintas, kemudian menggunakan algoritma pencarian untuk menemukan rute optimal. Selanjutnya, agen menavigasi rute sambil menyesuaikan dengan kondisi baru, yaitu macet atau jalan ditutup. Contoh yang lebih kompleks dari goal-based agent adalah agen robot industri, di mana robot di pabrik harus merakit produk dengan urutan tugas tertentu. Robot akan mendeteksi posisi dan kondisi bahan dengan perencanaan agen, kemudian akan membuat urutan langkah yang optimal. Selanjutnya, robot akan melaksanakan rencana sambil memperbarui status lingkungan. Setelah kita memahami goal-based agent, sekarang kita naik satu level ke utility-based agent. Jenis agent ini tidak hanya fokus pada mencapai tujuan, tapi juga pada bagaimana mencapai tujuan tersebut sebaik mungkin. Agen berbasis utilitas menggunakan fungsi utilitas yang merupakan bagian penting dari ukuran kinerja. Bagi agen, dengan mempertimbangkan nilai utilitas, penetapan tujuan secara eksplisit dilengkapi dengan fungsi utilitas tersebut. Agen berbasis utilitas memperluas cara berpikir berbasis tujuan dengan mengevaluasi tindakan berdasarkan seberapa baik tindakan tersebut memaksimalkan utilitas, yang pada dasarnya merupakan ukuran dari kebahagiaan atau kepuasan. Dengan kata lain, utility-based agent merupakan evaluasi kuantitatif terhadap setiap tindakan dan memilih yang paling menguntungkan secara keseluruhan. Berikut ini beberapa key features dari utility-based agent yang perlu kita pahami. Yang pertama, menyeimbangkan berbagai tujuan yang terkadang saling bertentangan. Agen dapat menyeimbangkan berbagai tujuan yang kadang saling bertentangan, misalnya antara efisiensi dan keamanan. Yang kedua, mampu menangani lingkungan yang bersifat probabilistik dan tidak pasti. Setiap aksi dinilai berdasarkan nilai utility, sebuah ukuran numerik yang menunjukkan tingkat kepuasan. Yang ketiga, mengevaluasi tindakan berdasarkan utilitas yang diharapkan. Agen tetap dapat mengambil keputusan optimal meskipun lingkungan penuh ketidakpastian. Kemudian yang keempat, membuat keputusan rasional di bawah berbagai batasan. Artinya, agen dapat belajar dari pengalaman dan menyesuaikan utility function sesuai preferensi pengguna atau kondisi terbaru. Kalau dibandingkan dengan goal-based agent, perbedaan utamanya adalah goal-based agent hanya tahu mana yang berhasil atau gagal, sedangkan utility-based agent tahu seberapa baik keberhasilan itu. Sekarang, mari kita bahas beberapa contoh penerapan nyata dari utility-based agent. Adapun contoh dari utility-based agent adalah mobil otonom, di mana agen digunakan untuk menilai berbagai kemungkinan tindakan. Misalnya, saat mendekati persimpangan, agen menilai beberapa opsi. Yang pertama, apakah harus berhenti? Kemudian, apakah harus melambat? Atau apakah harus menyalip kendaraan lain? Setiap opsi diberi nilai utilitas berdasarkan keamanan, waktu tempuh, dan kenyamanan penumpang.
Mobil kemudian memilih tindakan dengan nilai utilitas tertinggi. Bukan hanya cepat, tapi juga aman dan efisien. Contoh lain yaitu Netflix Recommendation Engine, yaitu agen tidak hanya merekomendasikan film sesuai preferensi, tetapi juga menghitung utilitas ekspektasi pengguna terhadap berbagai genre. Setiap kali kamu menonton atau melewati video, agen itu belajar meningkatkan akurasi prediksi ke depannya. Ini bentuk paling advance karena agen belajar secara adaptif dan menghadapi ketidakpastian dalam preferensi pengguna. Contoh lain dari utility-based agent adalah vending machine, di mana agen ditempatkan dalam mesin penjual otomatis yang memiliki beberapa jenis minuman. Agen memilih minuman berdasarkan nilai utility yang mewakili kepuasan pengguna, misal berdasarkan suhu lingkungan. Dengan contoh-contoh tadi, kita bisa lihat bahwa utility-based agent adalah pengambil keputusan sejati, bukan sekedar mencapai tujuan, tapi juga mencapai hasil terbaik di antara banyak kemungkinan. Selanjutnya, kita akan bahas jenis agen paling menarik dari semuanya, yaitu learning agent. Disinilah agen benar-benar bisa belajar dari pengalaman, meningkatkan kemampuan, dan bahkan menghasilkan pengetahuan baru secara mandiri. Sekarang, kita masuk ke puncak dari hierarki kecerdasan dalam AI agent, yaitu learning agent. Berbeda dari jenis-jenis sebelumnya yang hanya bergantung pada aturan dan model yang sudah ada, learning agent memiliki kemampuan untuk belajar sendiri dari pengalaman. Agen pembelajar meningkatkan kinerja seiring waktu berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Mereka memodifikasi perilakunya dengan mengamati konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, kemudian menyesuaikan model internal untuk mencapai hasil. Artinya, agen ini dapat memperbaiki performanya seiring waktu, kemudian menyesuaikan perilaku berdasarkan hasil tindakan sebelumnya, dan bahkan menghasilkan pengetahuan baru yang tidak diberikan secara eksplisit sejak awal. Ada 3 fitur utama yang membedakan learning agent dari jenis yang lainnya. Yang pertama, beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Artinya, agen dapat menyesuaikan perilaku dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Kemudian, yang kedua, meningkatkan kinerja berdasarkan pengalaman. Seiring waktu, agen menjadi lebih efisien dan akurat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu menghasilkan pengetahuan baru. Artinya, agen mampu menemukan pola atau informasi baru yang tidak diberikan secara langsung oleh programmer. Dengan kemampuan seperti ini, learning agent adalah fondasi dari AI modern. Mulai dari sistem rekomendasi hingga robotika canggih dan autonomous driving. Sekarang kita masuk ke contoh pertama, Smart Shopping Cart atau keranjang belanja pintar, di mana agen ini membantu pelanggan saat berbelanja dengan memberikan rekomendasi produk, memantau kebutuhan,
dan meningkatkan efisiensi belanja. Bayangkan, kamu sedang berbelanja di supermarket dengan menggunakan keranjang yang dilengkapi sensor dan layar digital. Keranjang ini dapat mendeteksi barang yang kamu masukkan, menampilkan total harga belanja, dan bahkan merekomendasikan produk lain yang mungkin kamu butuhkan. Cara kerjanya begini. Saat kamu berbelanja, sistem mencatat pola belanja tentang produk apa yang sering kamu beli, kapan waktu belanjanya, dan merek apa yang kamu pilih. Kemudian, learning element menganalisis data ini untuk membangun model preferensi pengguna. Pada kunjungan berikutnya, keranjang akan menyesuaikan rekomendasi produk dan promosi sesuai pola belanja kamu. Jika kamu menerima rekomendasi itu, sistem akan memperkuat modelnya. Jika tidak, agen akan menyesuaikan lagi di kesempatan berikutnya. Contoh yang lebih advance dari Learning Agent adalah Intelligent Software Web Agent, di mana ini adalah agent perangkat lunak pintar yang bekerja di internet untuk mengumpulkan, menganalisis, dan belajar dari data web, lalu menggunakannya untuk meningkatkan performa. Beberapa bentuk umum dari web agent ini antara lain Information Filtering Agent, yaitu menyaring berita atau konten sesuai dengan minat pengguna. Lalu E-commerce Agent, yaitu mencari harga terbaik dan rekomendasi produk. Kemudian Email Management Agent, yaitu belajar mengklasifikasikan email menjadi spam, penting, atau promosi. Kemudian Recommendation Agent, seperti algoritma YouTube, Netflix, atau Spotify yang menyesuaikan saran berdasarkan kebiasaan pengguna. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, Simple Reflect Agent bekerja berdasarkan aturan sederhana if-then, cocok untuk lingkungan yang stabil dan dapat diamati sepenuhnya. Kemudian, model Best Reflect Agent dapat mengingat keadaan sebelumnya dan memahami model dunia, seperti pada Smart Traffic Light atau Smart Thermostat. Yang ketiga, ada Goal Based Agent, yang mana model ini memiliki tujuan yang jelas dan menggunakan perencanaan untuk mencapainya. Contohnya sistem navigasi atau robot industri. Kemudian yang keempat ada Utility Based Agent, di mana agen ini memiliki tingkat kepuasan dari setiap tindakan dengan menggunakan utility function. Agen ini mencari cara terbaik, bukan sekedar cara tercepat. Yang kelima ada Learning Agent, yang mana agen ini mampu belajar dari pengalaman dan terus meningkatkan kinerja seiring waktu. Contohnya yaitu Smart Shopping Cart dan Intelligent Web Agent. Kalau kita lihat lebih dalam, konsep AI agent ini sebenarnya menggambarkan arah perkembangan teknologi modern dari otomatisasi yang statis menuju kecerdasan yang dinamis. Teknologi seperti ini tidak hanya relevan di bidang komputer, tapi juga di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, bisnis, dan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, memahami bagaimana agen bekerja, baik dari sisi teori maupun penerapannya, merupakan langkah yang penting bagi siapapun yang ingin berkontribusi di dunia kecerdasan buatan. Berikut referensi yang saya ambil untuk penjelasan jenis-jenis agen. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga penjelasan mengenai AI agent dan jenis program agent bisa membantu teman-teman memahami dasar logika dan cara kerja sistem cerdas dalam AI. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe
agar kita tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.